Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retnandi Putra Harlanto. Saya Dwi Putra Andriansyah. Saya Wendy Putra Akbar. Dan saya Mas Agus. Oke, di sini saya akan melanjutkan tugas teori bias data, yaitu yang berjudul normalisasi 3NF. Tujuan dari materi tersebut yaitu 1. Memahami normalisasi bentuk ketiga atau 3NF dan memahami normalisasi boycott normal form atau yang bisa disingkat menjadi BCNF. Nah, ini arti dari normalisasi 3NF. 3 normal form yaitu satu relasi R disebut normal 3 jika berada dalam bentuk normal 2 dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif. Kebergantungan transitif dependensi adalah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut bukan key atau kunci. Syarat untuk memenuhi normalisasi 3NF yaitu harus berada dalam bentuk normal ketiga. Ketergantungan field yang bukan PK atau primary key adalah harus secara mutlak full dependent, artinya harus tidak ada transitif dependent, ketergantungan secara transitif. Nah, ini contoh dari normalisasi 3NF. Bentuk normal kedua pada tabel di samping sudah masuk dalam bentuk normal 2, akan tetapi kita lihat bahwa field nama dan nilai adalah full dependent terhadap NRP yang bertindak sebagai primary key. Berbeda dengan field keterangan di atas yang dependent kepada NRP, akan tetapi tidak mutlak. Ia lebih dekat ketergantungannya dengan field nilai. Karena field nilai dependent kepada NRP dan field keterangan dependent kepada nilai, maka field keterangan juga dependent kepada NRP. Ketergantungan yang memiliki ini yang dinamakan transitive dependent atau dependent secara transitif samar atau tidak langsung. Untuk itu dilakukan normalisasi 3NF. Contoh lain dari 3NF. Pada tabel di atas kita lihat terdapat ketergantungan transitif, yaitu wilayah yang secara fungsional bergantung kepada nama sales, sedangkan nama sales bergantung pada nomor pelanggan, sehingga terdapat beberapa anomali pembaharuan pada relasi penjualan di atas. 1. Anomali penyisipan insert. Pada saat memasukkan data nama sales baru, maka data nomor pelanggan dan data lain juga harus dimasukkan. 2. Anomali penghapusan atau delete. Pada saat dilakukan penghapusan nomor pelanggan 2522, maka informasi tentang nama sales juga akan ikut terhapus secara otomatis. Anomali modifikasi atau update. Pada saat dilakukan update data nama sales, maka harus dilakukan pengupdatean pada semua baris row pada tabel. Hal ini sangat tidak efisien. Kita lanjut ke normalisasi BCNF. Secara praktis tujuan rancangan database adalah cukup sampai pada 3NF. Akan tetapi untuk kasus-kasus tertentu kita bisa mendapatkan rancangan yang lebih baik lagi apabila bisa mencapai ke BCNF. BCNF ditentukan oleh RF Poich dan EF Code. Suatu relasi R dikatakan dalam bentuk BCNF jika dan hanya jika setiap atribut key pada suatu relasi adalah kunci kandidat. Kunci kandidat adalah atribut-atribut dari entitas yang mungkin dapat digunakan sebagai kunci key atribut. BCNF hampir sama dengan 3NF. Dengan kata lain, setiap BCNF adalah 3NF. Normalisasi 3NF berikut contohnya. Pembimbing bagian dari kunci primer yang bersifat komposit. Atribut mata kuliah secara fungsional tergantung pada pembimbing menjadi atribut bukan kunci.
terdapat ketergantungan fungsional parsial antara mata kuliah dengan pembimbing yang merupakan salah satu komponen dari kunci primer, sehingga relasi baru ini dalam bentuk normal pertama 1NF. Langkah kedua, dekompos relasi untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Hasilnya seperti di bawahnya, yang berupa relasi bentuk normal ketiga atau 3NF. Fakta baru relasi juga BCNF sebab hanya satu kunci kandidat, membuat kita mengambil kesimpulan bahwa untuk kasus ini bentuk normal ketiga atau 3NF dan BCNF adalah sama atau ekivalen. Ya, cukup sekian dari materi teori praktikum teori 6. Novinasia, Iha.